Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudia Ningtyas dengan NIM 22002020 akan mempresentasikan hasil materi yaitu konsep dasar kepemimpinan dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat latar belakang dari kepemimpinan pendidikan itu apa. Pada dasarnya, setiap manusia tidak semua dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi manusia harus memiliki sikap kepemimpinan dalam mengatur kehidupannya, keluarga, maupun orang terdekatnya. Kepemimpinan juga dituntut harus bisa mengatur, mengontrol, mengawasi setiap tindakan atau pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus siap dalam menerima segala tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang akan datang. Menurut Georgi Arteri, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seseorang yang dipengaruhi oleh pimpinan yaitu seorang bawahan. Bawahan harus mengikuti segala tindakan yang ditentukan oleh sebuah organisasi. Dengan kata lain, bawahan harus tunduk dan patuh serta menerima segala apa yang dibebankan kepadanya. Kepemimpinan adalah seorang yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam menjalankan organisasi. Sementara, pemimpin adalah orang yang mengatur organisasi tersebut agar berjalan dengan lancar. Kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama sesuai apa yang diinginkan seorang pemimpin. Oke, kita masuk ke pengertian pemimpin. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau bisa memaksa orang atau sekelompok agar menerima pengaruh tersebut sehingga terjadi sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Ini menurut H.D. Afriansyah tahun 2019. Sementara menurut Stoner tahun 1996 di halaman 161 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok untuk diorganisir, untuk dijalankan menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwasannya kepemimpinan adalah suatu hal untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pengaruh tersebut yang dapat membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan menurut Rahso yaitu sebuah tingkah laku seorang pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan orang-orang dalam sebuah lembaga pendidikan untuk dapat berperan aktif dalam menunjang proses pendidikan, serta melakukan peran aktif dalam kegiatan pengembangan staf, memperbaiki unjuk kerja pengajaran, melakukan kepemimpinan pengajaran pada guru dan juga konselor, meyakinkan bahwa unjuk kerja guru di kelas dapat dievaluasi dan menjadi model pembelajaran yang efektif. Selain itu, dalam aspek kepemimpinan pendidikan,
tentunya sangat dipengaruhi siapa yang memimpin suatu lembaga pendidikan. Pemimpin tersebut diharuskan memimpin lembaga pendidikan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi pemimpin tersebut amanah dan bisa jadi pemimpin tersebut juga tidak amanah. Tergantung kepada sifat dan tingkah laku seorang pimpinan yang ada di dalam dirinya. Kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian seseorang pemimpin dalam situasi tertentu yang terjadi secara langsung melalui proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut pendapat Rush dan Benling mengatakan bahwa leadership education merupakan suatu proses mempengaruhi aktivitas yang diatur untuk mencapai tujuan bersama melalui seorang pimpinan. Menurut Jacob dan Jacques menjelaskan bahwa arti kepemimpinan adalah sebuah proses dalam memberikan arti atau makna kerjasama yang diberikan kepada orang-orang di dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal ini membuat adanya kesediaan dalam melakukan bentuk usaha yang diinginkan agar tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tentunya melibatkan banyak orang dalam menjalankan organisasi. Segala apa yang telah direncanakan pemimpin melalui kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi tingkah laku bawahan atau pengikutnya. Unsur-unsur kepemimpinan. Terdapat 3 unsur kepemimpinan yaitu 1. Adanya followers atau pengikut. Mengapa adanya followers atau pengikut? Hal ini tentunya dalam sebuah lembaga pendidikan maupun organisasi harus memiliki sekelompok orang yang dapat dipengaruhi untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, leadership. Unsur terpenting dalam konsep kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang coba mempengaruhi pengikut atau bawahannya untuk tetap berada di bawah naungan dan tetap berada pada kemauan dari tujuan yang telah dia rencanakan. 3. Tujuan. Dalam hal ini, konsep tujuan memberikan gambaran mengenai rencana yang telah ditetapkan oleh seorang leader untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui pengikut atau bawahannya dalam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan, seorang leader mempengaruhi pengikutnya atau bawahannya untuk melaksanakan apa yang telah ia rencanakan agar tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk kepada lingkup kepemimpinan. Pada kepemimpinan ada dua aspek lingkup, yaitu kekuasaan dan wewenang. Sebagian orang mengatakan bahwa menjadi seorang pimpinan adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Menjadi seorang pimpinan merupakan sifat yang diturunkan. Tak mungkin seorang pimpinan tidak memiliki basic dalam memimpin suatu organisasi ataupun lembaga pendidikan. Kekuasaan yang diberikan pimpinan diturunkan dari pemimpin sebelumnya. Wewenang atau tanggung jawab seorang pemimpin tidaklah mudah. Menjadi seorang pemimpin berarti siap menerima segala resiko yang akan terjadi ke depannya. Selain itu, seorang pemimpin di dalamnya melaksanakan tugasnya harus berupaya menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan bawahannya agar mereka dapat bekerja secara produktif, efisien, dan efektif. Baiklah, saya akan menyimpulkan sedikit dari materi konsep dasar kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin pendidikan, seharusnya mengetahui serta memahami apa itu kepemimpinan, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, dan juga memahami tipe-tipe kepemimpinan yang dipaparkan.
seperti sifat dan tingkah laku seorang pimpinan harus kita pahami agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Karena pada dasarnya menjadi seorang pemimpin ada hal-hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin kita perlu mengerti sendiri, terutama yang berhubungan dengan peranan kita sebagai pemimpin, orang-orang yang akan dipimpin, dan masing-masing sebagai kelompok dan situasi di mana kepemimpinan dapat berlangsung secara baik. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.